Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, nuri min nurillah, cahayaku berasal dari cahaya Allah. Di saat Allah tidak menciptakan segala sesuatu, di dalam sebuah hadis qudsinya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'raf fa khalaqtul khalqa likai u'raf. Di waktu aku tidak menjadikan apa-apa, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin aku dikenal, maka kemudian aku ciptakan makhluk agar aku dikenal. Maka penciptaan intinya adalah bagaimana makhluk mengenal Allah. Ini yang dikatakan awwaluddin ma'rifatullah. Fondasi agama, gerbang agama adalah mengenal Allah. Aku diciptakan dari cahaya Allah. Selepas itu aku berputar mengelilingi jalaliyahnya. Maka kemudian selama 80.000 tahun aku berputar mengelilingi keagungan Tuhanku sampai kepada markaz, yakni sentral daripada keagungan Tuhanku. Selepas itu aku mengagungkan Tuhanku dengan tahlil, dengan ucapan la ilaha illallah. Kemudian aku mengagungkan Tuhanku dengan bacaan-bacaan tasbih, tahmid dan takbir. Maka pertama kali makhluk yang diciptakan oleh Allah adalah aku. Dan di waktu itu yang lain belum pernah diciptakan dan bahkan tidak pernah ada. Setelah itu aku bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian dari sinarku, dari cahayaku, Allah menjadikan semua makhluk, semua alam, sehingga tidak ada selain daripada mumkinat kecuali mereka tercipta dari cahaya Muhammad. Langit dan bumi karena Muhammad, malaikat, jin, manusia, tumbuh-tumbuhan dan batu karena Muhammad, matahari, bulan, awan, langit dan segala petala yang ada di sana semuanya tercipta karena Muhammad. Tidak ada makhluk yang tidak tercipta karena Muhammad. Uzair sekalipun karena Muhammad, Isa sekalipun karena Muhammad, Adam sekalipun karena Muhammad. Andai engkau tidak aku ciptakan wahai Muhammad, maka tidak ada alasan untuk menciptakan makhluk, karena sesungguhnya seluruh yang aku ciptakan ini merupakan sebabnya engkau sebagai simbol kekasihku. Andai tidak karena Muhammad, surga neraka tidak akan aku ciptakan. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul jannah wan nar. Di sini kita baru berdiri di ambang pintu rahasia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada makhluk yang lebih tinggi derajatnya, tidak ada makhluk yang lebih mulia kecuali baginda Rasul paling dekatnya kepada Allah. Selepas itu Allah menciptakan makhluk-makhluk. Allah ciptakan di waktu itu dari bangsa malaikat-malaikat. Maka malaikat diciptakan sabda Rasulullah dari cahayaku. Dan selepas diciptakan mereka harus kenal kepada Allah. Dan akulah Muhammad yang dijadikan oleh Allah Nabi untuk memberikan ma'rifatullah kepada para malaikat. Ini bahasa daripada sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kuntu nabiyan wa adamu baina tin wal ma'. Aku telah menjadi nabi di mana Adam masih berada di antara tanah dan air. Atau dalam sebuah riwayat lain dikatakan kuntu nabiyan wa adamu bainal jasadi war ruh. Aku telah menjadi nabi di mana Adam masih berbentuk secara jasmani, berada di antara jasmani dan ruh. Pernyataan-pernyataan Rasulullah ini menunjukkan sebuah sir yang luar biasa. Maka di saat Allah menciptakan malaikat, malaikat berangan-angan untuk mendekati nur Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun tidak mampu. Selepas itu Allah menciptakan jin. Maka jin kemudian mendapatkan ma'rifatullah juga dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di waktu malaikat-malaikat ini diminta untuk bermakrifat kepada Allah, maka yang dijadikan guru adalah Rasulullah. Dan seluruh daripada jin itu menginginkan berdekatan diri kepada nur baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di alam jin
kita akan melihat bagaimana satu di antara mereka yang ingin mendampingi dan berdekatan diri kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sir dari penciptaan baginda itu didengar oleh jin ini, maka kemudian ia melakukan peribadatan yang luar biasa. 1000 tahun di langit bumi, 1000 tahun di langit kedua, 1000 tahun di langit ketiga, 1000 tahun di langit keempat, kelima, sampai dengan 1000 tahun di langit yang ketujuh. Di waktu jin ini melakukan peribadatan kepada Allah, maka terpancarlah nur yang luar biasa hasil daripada ibadahnya yang telah ia lakukan ribuan tahun. Maka di waktu itulah Allah memberikan anugerah kepadanya dengan nama Azazil. Nama yang Allah berikan ini menunjukkan kemuliaan bagi satu jin yang telah beribadah ribuan tahun ingin mendapatkan nur baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di waktu Azazil merupakan makhluk Allah yang lebih tinggi, di alam itu tidak ada malaikat kecuali Azazil seorang diri, dan di antara ia dengan baginda Rasul satu-satunya hanyalah ia ingin memperoleh nur tersebut yang diidam-idamkan ribuan tahun yang silam setelah mendapatkan keterangan tentang rahasia dari nur baginda Muhammad. Namun Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak lain. Nur baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus diturunkan kepada Adam, harus diturunkan kepada tanah dan air. Fa'auda'a dzalika nur fi sulbi Adam. Maka kemudian dipindahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala cahaya itu kepada sulbinya Nabi Adam. Di situ kedengkian muncul, disitulah iri hati muncul. Mengapa Tuhan tidak menyaksikan ribuan tahun ibadahku untuk mengharapkan nur Muhammad? Mengapa harus diberikan kepada tanah dan air yang membusuk? Saksikan ibadahku wahai Tuhan, yang telah aku tata ribuan tahun untuk aku sambut nur baginda Muhammad, namun ternyata engkau tidak memilihku dan engkau memberikan kepada tanah dan air. Selepas itu Allah perintahkan untuk sujud kepadanya. Apa yang terjadi? Semuanya sujud kecuali si pembangkang, yakni Azazil itu sendiri. Bagaimana aku akan sujud pada satu makhluk yang dibuat dari tanah dan air, sementara aku dari api? Maka rasa gengsi telah timbul di hatinya. Dia menjadi lupa kepada sir baginda Muhammad yang diberikan kepada Adam. Begitu malaikat-malaikat menyaksikan nur baginda Muhammad dimasukkan kepada Adam, maka semuanya menjadi sujud ta'ziman wa takriman kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Mengapa disuruh sujud kepada Adam? Bukan berarti Allah mengajarkan hormati Adam, akan tetapi hormati sir yang ada pada diri Adam. Malaikat-malaikat semuanya menyerah, bersungkur dan bersujud di waktu itu. Namun yang satu ini tidak mau, karena ia merasa diabaikan oleh Tuhan segala bentuk peribadatannya. Hadirin, itu sebabnya kedengkian yang ada pada benak iblis tak akan pernah berhujung, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah merekam kejadian ini di dalam Al-Quran. Bisa kita baca di dalam surat As-Sad, yakni dari ayat 71 sampai dengan ayat 85. Idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin fasajada al malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis istakbar wa kana min al kafirin. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta min al 'alin. Qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alayka la'nati ila yaumiddin. Qala rabbi fanzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Qala fa bi'izzatika la
لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لا أملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. Sir penciptaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam direkam oleh Allah di dalam Al-Quran. Hadirin, dikarenakan nur baginda Rasulullah telah berada di dalam sulbinya Abul Bashar Nabi Adam alaihi salam, maka itu kemudian alasannya setiap anak cucu Adam pasti memiliki nur baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa nur baginda Rasul tidak akan pernah ada agama. Tanpa nur baginda Rasul tidak akan pernah ada yang disebut dengan akal atau logika, karena sesungguhnya nur yang dititipkan itu merupakan amanat yang terhebat yang akan membentuk manusia menuju kepada rahmat Allah. Bukankah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah? Setiap yang dilahirkan ia pasti membawa unsur yang disebut dengan fitrah, dan hakikat fitrah adalah nur baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan tidak ada fitrah pada diri manusia, Adam tidak akan dihimbau oleh Allah untuk mencintai Rasulullah. Demikian pula dengan Nabi Nuh tidak akan pernah dihimbau untuk mencintai Rasulullah. Demikian pula dengan Nabi Ibrahim tidak dihimbau untuk mencintai baginda Rasul. Sampai kepada kita tidak akan pernah ada himbauan demi himbauan kalau memang kita tidak memiliki fitrah. Namun jangan salahkan Allah, karena Allah telah menitipkan fitrah. Fitrah itu kemudian diminta untuk kembali mencintai asalnya yang disebut dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan silakan kita baca rahasia keagungan daripada fitrah yang dikembalikan kepada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan Adam dijadikan nabi, menyebabkan Ibrahim dijadikan nabi, menyebabkan, dan sesungguhnya semua itu merupakan sir daripada baginda Rasul yang hakikatnya adalah ridhonya Allah. Ini sebagai sebuah bingkisan kecil di malam ini untuk dapat kita lihat walau hanya sekelumit tentang perjalanan nur baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah ada beberapa waktu yang lalu hingga sampai sekarang pun semua yang hidup ini berasal daripada unsur yang disebut dengan nur baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya mari kita kembalikan nur baginda Rasul yang ada pada diri kita ini untuk disambungkan kembali kepada beliau. Kembalikan cahaya itu kepada sumbernya, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bila engkau tidak mengenali Muhammad, maka engkau tidak akan pernah mengenali dirimu. Bila engkau tidak pernah mengenali Muhammad, engkau tidak akan pernah kenal kepada Allah. Karenanya Muhammad merupakan satu keharusan yang dijadikan wasilah dan wuslah kepada Allah. Karena sir baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan hakikat dari semua alam yang ada. Kita ingin tahu apa sebenarnya yang disebut dengan Nur Muhammad secara hakiki. Jawabnya adalah ridhonya Allah. Sehingga seluruh makhluk pasti akan mencari ridhonya Allah. Seluruh ciptaan Allah ingin mencari ridhonya Allah tanpa terkecuali. Kita bisa lihat seluruh malaikat mencari ridhonya Allah, seluruh jin mencari ridhonya Allah, seluruh manusia mencari ridhonya Allah, seluruh tumbuh-tumbuhan mencari ridhonya Allah. Tidak ada terkecuali, semuanya mencari ridho Allah. Berarti bermaknakan semua ingin kembali kepada nur baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di waktu kita turun ke bumi ini dan kita ingin kembali naik ke atas, kita akan persempit permasalahan ini, yakni kita langsung membahas bagaimana manusia yang ingin kembali kepada nurnya baginda Rasul atau pada tujuannya, yakni ingin mencari ridhonya Allah. Sampai-sampai para urafa, orang-orang arifin berkata di dalam munajatnya, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Wahai Tuhan, engkaulah yang menjadi maksudku, yang menjadi hadafku, yang menjadi gayahku, dan sesungguhnya ridhamu lah yang aku tuntut, ridhamu yang aku inginkan, ridhamu yang aku harapkan. Apa sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nahnu
ridha Allah, kamilah ridhonya Allah. Berarti di sini kita harus kembali kepada ridhonya Allah, sehingga nanti akan disambut sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan di dalam Al-Qur'an, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dzalika liman khasyya rabbah. Yang demikian itu hanya berlaku kepada hamba yang takut akan Tuhannya. Di waktu manusia kembali mencari ridha Allah dan ingin masuk kepada nur baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila manusia itu yang dimaksudkan adalah manusia sebelum kita, atau bahasa singkatnya adalah masa di mana sebelum baginda Muhammad dilahirkan, maka orang yang mencari ridhonya Allah pasti akan diangkat oleh Allah menjadi nabi. Bagaimana mungkin kita akan meninggalkan ridha Allah bila karenanya Adam diangkat oleh Allah menjadi nabi? Setelah kita pelajari kenapa Adam diangkat menjadi nabi, jawabnya karena Adam ingin mencari ridha Allah. Kenapa Ibrahim diangkat menjadi nabi? Karena Ibrahim ingin mencari ridha Allah. Kenapa semuanya itu diangkat menjadi nabi? Dikarenakan mereka mencari ridha Allah. Ini yang Allah gariskan kepada generasi-generasi beberapa ratus atau beberapa ribu tahun yang silam. Barang siapa mencari ridha Allah dari bangsa manusia ini, pasti akan dijadikan oleh Allah nabi bagi mereka yang berhasil. Selepas mereka ini berhasil menjadi nabi karena telah menjumpai ridhonya Allah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kepadanya mukjizat. Kita bisa lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan liyaquma an-nasu bil qist wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadid wa manafi'un lin-nas wa liya'lama Allahu man yansurahu wa rasulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Dan sungguh telah kami utus para rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama dengan mereka adalah Alkitab, dan kemudian dengan mizan, yakni neraca, agar manusia dapat melakukan dengan kebenaran, dan kami buatkan atasnya pula besi yang mengandung kekuatan dahsyat dan manfaat bagi manusia, agar Allah mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang menolongnya dan menolong rasul-rasulnya secara gaib. Dan sesungguhnya Allah adalah zat yang maha kuat dan maha mulia. Pada hadis ini, pada ayat ini, ada satu kalimat yang disebut dengan Alkitab, dan ada yang disebut dengan kalimat atau kata yang disebut dengan Al-Hadid. Maka ulama sebagian mufassir mengatakan, bila engkau telah memperoleh ridha Allah, engkau akan diangkat menjadi nabi, dan selepas itu engkau akan mendapatkan mukjizat. Mukjizatmu pasti ada dua jenis, yang satu adalah Alkitab dan yang satu adalah Al-Hadid.